Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di Zoom meeting kita siang hari ini. Ini adalah rangkaian parenting webinar keempat Sekolah Madaniyah yang hari ini mengangkat tema Differentiated Learning, Everybody is Unique. Itu tema kita siang hari ini ya. Perkenalkan, saya Davina Sintia Dewi, PR dan Manager of PR and Marketing Sekolah Madaniyah yang hari ini insya Allah akan memandu acara parenting kita kali ini. Nah, Bapak Ibu, parenting webinar hari ini yang seperti sudah tadi saya sebutkan merupakan rangkaian parenting webinar Sekolah Madaniyah yang insya Allah akan diadakan secara rutin sampai bulan Desember nanti ada sekitar 4 lagi lah ya yang akan kita selenggarakan. Pastikan nanti Bapak Ibu mengikuti semua parenting webinar kami ya karena topiknya menarik, kemudian pembicaranya juga para panelisnya itu luar biasa gitu ya. Nah Bapak Ibu hanya ingin mengingatkan saja sedikit nih kita flashback sedikit ke 2 minggu lalu. 2 minggu lalu kita berdiskusi tentang pendekatan pembelajaran yang dinamakan self-regulated learning bersama Ibu Risatianti Kolopaking, orang tua dan psikolog. Kemudian juga ada alumnus Madaniyah yang hadir juga 2 minggu lalu yaitu Kakak Genta Syaifrin Lauza. Jadi 2 minggu lalu itu kita berdiskusi tentang apa, mengapa, dan bagaimana self-regulated learning ini diterapkan sehingga anak menjadi pembelajar yang mandiri. Nah ini nyambung banget sama webinar kita hari ini gitu ya, karena ini saya kasih highlightnya sedikit gitu ya tentang webinar kita kali ini. Kita akan diskusi tentang keragaman yang dimiliki oleh anak-anak kita serta bagaimana pendidik dan orang tua merespons keragaman tersebut untuk dapat mengembangkan potensi anak secara maksimal. Nah itu nanti akan dibahas, dikupas tuntas oleh para pembicara kita yang sudah hadir nih. Saya mau sapa dulu yang pertama ya. Yang pertama ada Ibu Alfi Afifah MSI, Head of School Development and Quality Assurance. Hai Bu Alfi. Hai Bu Davina, selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Selamat siang. Bapak Ibu sehat nih ya, sudah pada duduk manis di rumahnya masing-masing nih Bu Alfi ya. Oke, kemudian yang kedua ini ada bintang tamu spesial siang hari ini. Ada musisi, beliau adalah musisi, aktor, orang tua dari Kira, Jamie, dan Sabin. Itu anak-anak murid saya by the way. Bapak Aryo Wahab, apa kabar Pak Aryo? Baik Bu Davina. Baik. Sehat ya Pak ya? Sehat. Ibu Davina sehat? Alhamdulillah, seperti Bapak lihat ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Ibu Alfi juga apa kabar? Baik. Ya, apa kabar Pak Aryo? Oke. Baik. Yang ketiga, kita punya panelisnya 3 nih. Kita spesial nih hari ini ya, karena ada 3 panelis. Yang ketiga, sudah hadir juga di Zoom meeting kita sore siang ini adalah Bintang Naufal Azizu. Hai Bin. Halo Bu. Nah, Bintang ini adalah alumnus Madaniyah tahun 2012. Iya. Dan nih tolong dibetulkan kalau saya salah ya Bin. Kemudian melanjutkan pendidikan ke Presiden University mengambil International Business. Betul ya Bin? Betul Bu. Betul dong. Kemudian Bintang juga adalah pendirinya Binzu. Ya, brand Binzu ya. Anaknya Bu Davina juga. Anaknya Bu Davina juga dong tentu saja. Anak murid saya dulu ya. Oke, nanti kita ngobrol ya Bin ya, lebih lanjut ya. Oke, nah Bapak Ibu sebelum kita ke para pembicara, hanya mengingatkan saja kalau Bapak Ibu nanti ingin bertanya, mohon dituliskan di kolom Q&A yang ada di Zoom meeting kita sore hari ini ya. Jadi boleh silakan ditulis, nanti dipilih dan kami akan membacakan, mudah-mudahan terjawab semua. Semoga waktunya mengizinkan. Gitu ya. Baik, kita langsung aja deh ke panelis yang pertama yaitu Ibu Alfi Afifah. Saya persilakan Ibu Alfi. Baik, terima kasih Bu Davina. Jadi topik kita hari ini tentang differentiated learning, everybody is unique. Demikian ya Bu Davina ya. Yes. Baik, berbicara tentang pendekatan pembelajaran, terutama tentang pendekatan pembelajaran terdiferensiasi ya kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ini sebenarnya pendekatan pembelajaran ini tergolong baru ya dibandingkan dengan pendekatan-pendekatan yang lain ya. Ada brain based learning, ada constructive learning ya. Jadi ini relatif baru sebenarnya, tapi justru berdasarkan survei pendekatan pembelajaran terdiferensiasi ini menjadi pendekatan pembelajaran yang paling banyak dipakai di sekolah-sekolah di seluruh dunia. Ya, kira-kira kenapa ya Bu Davina ya? Pasti ada sesuatu yang spesial nih tentang pendekatan pembelajaran
terdiferensiasi. Nyambung sama yang kemarin kayaknya Bu ya. Iya, betul, itu salah satu spesialnya ya. Yes. Nah, jadi memang ini merupakan respon terhadap dampak dari globalisasi. Jadi sebenarnya kalau kita ketahui globalisasi sendiri mempermudah mobilitas warga dunia. Jadi semakin mudah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini membuat masyarakat kita semakin diverse, semakin beragam. Jadi kalau di sekolah, di satu kelas dulu yang isinya hanya mungkin penduduk sekitar ya, penduduk lokal yang berbahasa sama, background budayanya sama. Nah sekarang ini semua berubah dengan adanya globalisasi. Jadi satu kelas bisa aja ada anak yang bisa bahasa Indonesia, ada juga yang justru nggak bisa bahasa Indonesia sama sekali. Nah ini terjadi di sekolah kita ya Bu Davina ya. Yes, banget Bu Alfi, sangat. Ya, jadi makanya kemudian pendekatan pembelajaran ini dianggap bisa menjawab kompleksitas atau keberagaman siswa yang ada di kelas. Kemudian yang kedua, nah ini memang sudah tidak zaman lagi istilah produk massal, itu zaman warisan revolusi industri. Ya, jadi kalau sekarang ini one size doesn't fit all gitu. Jadi tidak ada istilah satu ukuran bisa dipakai untuk semua orang gitu. Jadi kalau ada istilah baju all size itu sekarang mungkin tidak bisa lagi ya, tidak populer lagi ya. Nggak ada ceritanya Bu Davina kalau beli baju all size pasti ada aja kekurangannya yang nggak pasnya ya. Entah lengannya yang kependekan atau pinggul yang kesempitan gitu. Demikian juga kalau diimplementasikan di dunia pendidikan sendiri, tidak ada satu kurikulum pun yang bisa memfasilitasi kebutuhan dan karakter masing-masing siswa gitu. Jadi memang kurikulum itu kan sifatnya fix, sementara kebutuhan anak-anak itu beragam, gitu. Karakter anak-anak itu beragam dan akan sangat sulit untuk menyusun kurikulum yang sangat personalized, individualized ke masing-masing siswa. Itu akan sangat repot sekali ya. Jadi memang yang kita lakukan, kita sesuaikan adalah pendekatan pembelajarannya. Jadi pendekatan pembelajarannya yang dibuat atau dirancang terdiferensiasi. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan materi 2 minggu yang lalu ya Bu Davina tentang self-regulated learning, bahwa setiap anak ini ternyata memiliki keunikan sendiri atau strategi belajar sendiri yang tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Jadi makanya kebutuhan untuk differentiated learning ini menjadi semakin besar. Nah itu latar belakang kenapa pendekatan pembelajaran ini menjadi sangat populer akhir-akhir ini. Nah jadi yang perlu dipahami oleh orang tua dan juga pendidik bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita ini sebenarnya pada dasarnya sangat beragam ya. Dan ini bisa kita lihat dari 3 hal. Yang pertama dari sisi readiness-nya atau kesiapannya, kemudian yang kedua dari sisi interest-nya, dan yang ketiga dari sisi learning profiles. Kalau readiness atau kesiapan ini ibaratnya begini, kalau pendidikan itu diibaratkan sebagai anak naik tangga, bisa jadi di satu kelas itu ada anak yang masih di anak tangga 1, tapi ada yang sudah di anak tangga 2. Nah, jadi memang kesiapan anak-anak ketika memulai pembelajaran itu tidak seragam ya, berbeda-beda beragam. Terus kemudian yang kedua interest atau ketertarikan ya Bu Davina ya. Minat anak-anak itu kan memang beragam antara anak satu dengan anak yang lain. Tidak bisa kemudian guru menyamakan pendekatannya atau menyamakan materinya, karena pasti misalnya satu materi bisa jadi menarik buat satu anak, tapi bisa jadi bagi anak yang lain kurang menarik. Nah itu juga perlu jadi pertimbangan guru. Kemudian yang ketiga terkait dengan learning profile atau profil pembelajar. Nah ini bisa dilihat dari learning style-nya, gaya belajarnya, kemudian multiple intelligence-nya itu juga sangat beragam, termasuk learning preferences. Jadi misalnya ada anak yang memang dia lebih suka belajar kalau suasananya sepi gitu. Tapi ada juga anak-anak yang belajarnya harus sambil gerak-gerak ya, sambil nyanyi-nyanyi. Nah, itu memang learning preference anak-anak ini berbeda-beda. Jadi tidak bisa kita memaksakan belajar harus duduk rapi. Tidak semua anak bisa seperti itu. Iya. Ya, jadi mengingat keragaman anak-anak tadi ya, dilihat dari readiness-nya, interest-nya, dan kemudian learning profiles-nya. Jadi memang guru atau pendidik memang harus pintar-pintar merancang pembelajarannya. Jadi, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita bedakan. Jadi kita bisa membedakan dari sisi kontennya,
Jadi kalau misalnya anak-anak yang memang tertariknya dengan sport, ya mungkin kita berikan bacaan-bacaannya yang berkaitan dengan sport. Tapi anak yang tertarik dengan musik, mungkin dalam pelajaran yang sama kita berikan bacaan yang terkait dengan musik misalnya. Jadi kita bisa memberikan pembedaan dalam hal konten. Yang kemudian yang kedua adalah kita bisa membedakan, guru bisa membedakan prosesnya. Jadi kegiatannya juga bisa dibedakan. Jadi kalau misalnya anak yang visual bisa menonton video, tapi mungkin anak yang auditori bisa mendengarkan podcast atau rekaman. Nah, itu bisa kita bedakan dari prosesnya. Dan yang terakhir juga kita bisa membedakan dari sisi produknya. Jadi produk akhir anak-anak itu tidak harus sama loh, tidak harus semuanya membuat ini. Bisa aja kita variasikan tergantung tadi interest, readiness, dan juga learning profile-nya. Jadi mungkin itu ya kalau kita summary-kan pendekatan pembelajaran terdiferensiasi itu kurang lebihnya seperti itu Bu Davina. Secara singkat seperti itu ya Bu Alfi ya. Nah betul. Bu Alfi ini salah satu pakar differentiated learning kalau di sekolah Madani ini. Saya juga belajar banyak dari Bu Alfi, pernah ikut trainingnya juga gitu ya. Karena memang kalau kita ingin menerapkan pendekatan pembelajaran ini memang semua juga harus siap ya, gurunya juga, kemudian orang tua juga harus tahu juga tentang ini gitu supaya anak-anak itu nanti berkembang dengan optimal. Jadi kayak tadi Bu Alfi bilang nggak perlu juga tuh misalnya produknya harus sama. Kalau di Madani insya Allah sudah diterapkan seperti itu gitu ya. Terima kasih Bu Alfi, nanti saya kembali lagi ke Bu Alfi ya. Ya baik Bu. Itu. Sekarang saya ke panelis yang kedua dulu nih, karena ini nyambung tentang tadi kata Bu Alfi setiap anak unik gitu ya, everybody is unique gitu ya. Jadi saya mau tanya nih sama salah satu orang tua sekolah Madani yang sudah hadir di sini, Bapak Aryo. Nah yang punya 3 anak nih di sini, 3 putri cantik-cantik di sekolah Madania. Nah Pak Aryo sendiri sebagai orang tua nih Pak, gimana nih Pak? Anak-anak kan sepertinya memiliki keunikan dan karakter yang berbeda-beda ya. Nah Pak Aryo bagaimana memfasilitasi keragaman minat masing-masing anak? Ya kalau ya kita sebagai orang tua emang haruslah memfasilitasi keragaman anak. Itu udah mulai dari mereka kecil gitu tuh Bu. Karena kalau menurut aku salah satunya support sama waktu dari orang tua adalah salah satu fasilitas juga yang penting diberikan kepada anak-anak. Seperti ya maksudnya kalau zaman dulu kan kita juga udah tahu lah anak-anak kecil itu pasti kan kalau kita ajak ke mall pasti mainannya kan beda-beda tuh yang mereka pengen kalau kita ke toko mainan kan. Yes. Nah kalau contohnya kalau dari keluargaku ya yang Kai lebih ke seni, si Jamie lebih ke science, kalau si Sabin tuh lebih ke masakan gitu. Jadi kalau seandainya mereka yuk belanja mainan, pasti mereka pilihnya ya kesukaannya mereka, seni sama science sama itu. Nah itu yang akhirnya kita kasih mereka seperti itu. Nah kalau seandainya emang ada, karena mereka emang masih kecil, ya kalau ada yang macam-macam, ada yang lebih dari itu kita masih fasilitasi. Cuman lama-kelamaan kita lebih fokus mungkin ya. Karena kita pengen juga tahu sebenarnya apa nih yang disuka sama anak-anak itu sendiri gitu loh. Jadi lebih ngasih tanggung jawab ketika mereka ingin dibelikan sesuatu gitu, agar mereka fokus dengan apa yang mereka inginkan, dan kita juga sebagai orang tua akhirnya bisa mendapat bayangan ini anak arahnya kemana nih gitu loh. Gitu. Jadi memang udah kelihatan ya Pak ya dari waktu kecil, dari preferensi milih mainan dulu gitu ya awal-awalnya. Dari gitu situ ya, sebenarnya udah ini, cuman kadang-kadang orang tua banyak yang nggak ngeh, mungkin yang nggak peka di situ gitu ya. Tinggal kita ikutin aja dulu, arahkan gitu. Kalau sananya emang ada ini ya ntar kita lihat aja. Yang penting arahnya, kalau menurut aku sih anak-anak kecil itu kan justru kan mereka lebih pure ya. Yes. Belum mikir macem-macem, jadi masih tujuannya itu benar-benar akurat gitu loh ke satu itu. Nah itu ya mungkin yang bisa jadi bayangan bagi orang tua sendiri gitu. Oh gitu. Jadi tapi sampai sekarang masih konsisten gitu nggak Pak? Perbedaannya apakah masih seperti itu sampai sekarang? Masih ya. Nah itu entah karena emang kita sebagai aku dan bundanya sebagai orang tua yang tetap mengarahkan itu, atau emang anaknya yang stabil konstan di situ. Nah sampai sekarang mereka ya tetap di tempatnya gitu loh. Si Kai ya, cuman Kai dulu kan memang juga dulu punya cita-cita sebagai penyanyi, cuman lama-kelamaan emang dia agak lebih memikirkan bisnisnya juga. Cuman kan ya dalam hal apapun kan pasti ada bisnisnya juga gitu. Yang penting jalanin aja yang kamu suka dulu gitu. Cuman dia sampai sekarang juga masih suka nyanyi, masih suka main gitar gitu. Jamie juga masih suka
melihara binatang, tumbuhan, dan oke. Sabin sampai sekarang dia udah bisa masak macam-macam, Bu. Nah, gitu. Oh, gitu. Bahkan dia udah jualan. Oh gitu? Oh, bisnisnya jalan, nyambung sama kakak. Makanya, Ya? Oh, gitu. Oke. Ya, kalau kita di Madani udah tahu tuh Kira itu kan memang suaranya bagus juga nih, kayak ngikut ayahnya nih kayaknya ya. Gitu. Tapi sekarang lagi ke bisnis juga ya Pak ya, passionnya ya? Iya, dia dan dia emang dan sekarang kemarin kan juga di kuliahnya dia dapat ekonomi Ekbank kan. Jadi ya mungkin emang ke situ, cuman ya entah dia ntar masih mau jadi penyanyi ya aku sih nggak masalah bagi. Betul. Kita support aja gitu ya Pak ya. Support. Iya, siap. Oke, kalau misalnya ini kan tiga-tiganya beda nih Pak Aryo gitu ya. Ada ini nggak sih kadang-kadang suka nggak sadar gitu sebagai orang tua gitu, suka banding-bandingin anak gitu. Gimana tuh Pak Aryo? Itu kan kadang suka nggak sadarnya gitu. Iya, suka nggak sadar, suka. Cuman ya aku lebih ini sih, lebih kalau dibilang nahan diri juga enggak, cuman lebih fokus menjelaskan kepada anak-anak bahwa ya mereka itu masing-masing emang beda gitu loh. Oh, iya. Punya kekurangan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Apa yang Jamie punya, Kai nggak punya. Apa yang Kai punya, Jamie punya sebaliknya seperti itu. Dan mendingan mereka lebih fokus di situ, apa yang mereka suka, tanpa membanding-bandingkan juga di antara merekanya itu. Jadi tetap bisa memaksimalkan kelebihannya mereka dan menyikapi kekurangannya mereka gitu. Jadi aku lebih fokus di situnya gitu. Daripada kita membanding-bandingkan yang nggak ada habisnya gitu kan. Kalau kita banding-bandingin segala macam kan. Iya. Makanya memang kan seperti di Madania pun kami menyadari gitu ya Pak ya, setiap anak itu berbeda. Jadi ya nggak bisa disamakan. Tidak ada dua orang yang persis sama gitu ya. Gitu. Betul. Nah itu juga tantangan sebagai orang tua yang bisa peka terhadap anaknya sendiri, sifatnya, perbedaannya. Jadi kalau menurut aku sih kita nggak bisa template ya seperti Bu Afi tadi bilang, kita nggak bisa menyamakan semua anak gitu dengan sistem yang sama gitu loh. Ya lebih ya orang tua harus punya keahlian seperti itu sih menurut aku sih, karena ya biar gimana orang tua kan paling tahu anaknya sendiri kan. Betul. Gitu kan. Jadi paling tahu ya otomatis ya orang tua lah yang harus bisa mendidik anak-anak dengan cara yang anak-anak paling suka, dan perbedaan itu yang harus mereka hargain gitu. Iya, betul. Jadi memang susah-susah gampang gitu ya, menjadi orang tua zaman sekarang gitu, kan be very challenging. Iya, betul. Sebenarnya susah, cuman kalau kita nikmatin, nikmat banget. Iya betul. Bu Afi menanggapi. Karena pelajaran bagi kita juga sebagai orang tua gitu. Betul. Iya, jadi ini kayaknya orang tua juga perlu denger nih apa tadi yang disampaikan oleh Pak Aryo ya. Jadi karena memang tidak semua orang tua memiliki pemikiran terbuka seperti ini ya. Bahwa anak itu unik loh, anak itu berbeda-beda loh. Tidak bisa kita membandingkan satu anak dengan anak yang lain. Bahkan dari hal yang kecil, misal kalau di secondary ya Bu, ada pemilihan jurusan itu masih ada loh orang tua yang masih memaksakan. Oh iya betul. Gitu ya. Iya. Harus jurusan ini gitu. Iya. Aku banyak semua orang kadang-kadang, kok kenapa sih anak lu nggak ada jadiin penyanyi? Kalau mereka pengen jadi penyanyi ya bukan dari aku gitu loh, harus dari mereka gitu loh. Ini kan cita-cita mereka, bukan cita-cita aku gitu. Jadi aku lebih ke situ sekarang, maksudnya jangan sampai dia terbebankan atau dengan nama ayahnya yang sebagai penyanyi atau aktor segala macam, akhirnya seperti itu ya. Kalau emang mereka suka, ya udah jalanin. Aku tetap support. Iya. Cuman kalau dipaksa untuk kamu harus jadi penyanyi, jadi aktor, jadi apa segala macam, aku nggak seperti itu. Iya benar-benar. Iya memang tidak boleh juga membebani anak seperti itu ya Pak ya. Jadi biarkan passionnya juga. Iya. Kalau dibilang tiga-tiganya anak emang punya rasa seni, itu menurut aku ya emang kayaknya bagus gitu kalau anak punya seni, karena seni itu penting buat kelenturan mereka dalam mencari solusi atau segala macam gitu loh, untuk mereka bisa mendengarkan musik atau mencari ide, inspirasi segala macam, itu bisa dari situ. Cuman kalau untuk mereka jadi penyanyi dan bergerak di bidang seni, ya itu terserah mereka. Itu tidak harus seperti itu. Oke. Bu Davina, saya jadi ingat di sesi pertama parenting webinar itu kan Pak Komar menyampaikan ada satu hal yang tidak boleh hilang dari kurikulum, meskipun kita sudah masuk abad 21. Salah satunya adalah pendidikan seni, itu memang tidak boleh hilang ya. Benar. Ya. Seni itu memperhalus hati kita ya, gitu. Jadi biasanya anak yang memang bakatnya mungkin memang nggak mau diam atau apa segala macam, itu kalau belajar seni sih perasaannya biasanya akan jadi lebih halus. Gitu.
Makanya aku juga salut kepada Sekolah Madania ketika mereka mengadakan panggung musik itu benar-benar nggak main-main gitu. Jadi aku benar-benar ngerasain sendiri. Kadang-kadang kalau aku setiap konser di Madania pasti aku nonton kan. Dan itu mereka mengemasnya dengan bagus sekali dan ya benar-benar semua musik dieksplor, musik dari dalam negeri, dari luar atau segala macam, tapi dengan caranya anak-anak sendiri gitu loh. Tidak menghilangkan karakter dari anak-anak itu sendiri. Jadi tetap mereka punya karakter sendiri dan style sendiri. Oke. Pak Aryo kemarin datang ya yang kita ke acara MIC itu apa yang di UI ya? Datang. Oh ya, Sabin tampil itu ya? Itu aku sampai merinding, Bu. Ya, aku ngerekam sampai videoku. Videoku banyak banget di handphone. Oh gitu, siap. Oke, Pak Aryo nanti kita ngobrol lagi. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang hadir di Zoom kali ini ya. Cuma nanti di akhir. Oke. Sekarang saya mau ke Bintang nih. Bintang, hai. Halo Bu, hai Bu. Sehat, Bin? Alhamdulillah. Kayaknya pakai bajunya pakai kain shibori nggak sih? Iya, ini pakai baju buatan aku. Keren banget. Aku juga habis dikirim loh. Iya, ntar dipakai ya Mas Aryo. Lagi dicuci dulu ya, lagi dicuci. Iya. Aku pakai. Tahu gitu aku tadi pakai maskernya Binzu lah. Aku juga punya masker Binzu. Iya, Bu. Oke, Bin. Kita ngobrol sedikit tentang kesibukan Bintang deh saat ini. Lagi sibuk apa sih, Bintang? Iya Bu, jadi aku sekarang lagi ngembangin bisnis aku, lagi menjalankan bisnisku yang udah aku kembangin sebenarnya dari semenjak aku sebelum lulus kuliah, jadi udah kurang lebih bulan ini jalan tahun kelima, jadi aku sekarang fokus di situ, masih developing bisnisnya, produknya juga mau dibikin lebih menarik lagi, kayak gitu. Iya, kita bikin baju dari pewarna alami. Oh gitu, iya. Oh. Dan ya kemarin-kemarin sebelum pandemi itu Bintang banyak kasih workshop ya kalau nggak salah ya Bin ya? Iya bener, aku juga ngasih workshop ngajarin orang-orang yang tertarik untuk belajar mengenai pewarna alami dan teknik shibori yang dari Jepang gitu. Oke. Nah ini sebenarnya Bintang senang shibori khususnya gitu, itu dari dulu atau baru-baru aja gitu Bin? Passionnya kapan sih mulai muncul? Sebenarnya kalau specifically shibori itu baru pas kuliah, tapi sebenarnya pada dasarnya itu aku sukanya atau cita-citanya dari dulu tuh pengennya jadi fashion designer gitu, dan itu udah ada sejak aku kelas 6 SD gitu dari Madania. Ya? Iya. Dari kelas 6 udah pengen jadi fashion designer. Yang saya tahu memang Bintang itu punya bakat sekali di mewarnai. Kalau saya ngajar bahasa Inggris dulu ya Bin ya. Iya benar. Saya ngajar bahasa Inggris, Bintang itu kalau mewarnai bagus banget dari kelas 4, warnanya tuh yang hebat tuh. Kayaknya bakatnya udah mulai kelihatan. Iya, soalnya worksheet-nya boleh dicoret-coret kan, zaman dulu boleh digambar-gambar. Iya boleh gambar ya, jadi happy banget. Nah itu berarti dari dulu ya pengen jadi fashion designer gitu. Nah sepanjang perjalanan itu apakah ada hambatan-hambatan tertentu mungkin untuk mencapai tujuan menjadi fashion designer itu sendiri, Bin? Untuk mencapai tujuan itu sebenarnya lebih ke apa ya, karena kan ada orang tua juga, jadi waktu itu aku punya kakakku fokusnya mungkin secara akademik kurang baik, tapi dia bagus di fotografi, dan aku lebih diarahinnya lebih ke yang fokus di akademinya dan mungkin lebih ke kerja yang kantoran gitu. Tapi jadi orang tua aku waktu aku bilang kekeh mau jadi fashion designer tuh banyak diarahkan ke hal-hal lain dulu sampai akhirnya aku di titik diizinkan untuk pursue my dream gitu. Oke, jadi memang ada beberapa ini juga dari orang tua diarahkan dulu ya, Bintang. Makanya di Presiden University ngambil bisnis ya, Bin ya? Iya, makanya nggak kuliah fashion design. Oh gitu, akhirnya baru ditempuhlah si jalur fashion designer. Dan sekarang sudah bahagia, sudah sukses insya Allah ya, makin besar lagi gitu. Nah, Bu Davina mau nanya ini sedikit sama Bintang nih. Kan kalau di Madania sendiri waktu itu nggak ada khusus tentang fashion gitu ya Bin ya, kita ada pelajaran art sih gitu, tapi memang tidak spesifik ke fashion designer. Nah, Bintang sendiri untuk mengimbanginya gimana tuh waktu itu? Kan ada pelajaran lain juga, tapi passionnya Bintang kan ke fashion gitu, itu gimana tuh? Kalau pelajaran sih aku basically emang gimana ya, anaknya lumayan senang belajar, dan kalau untuk nilai itu agak sensitif kan Bu, pasti kan aku kayak pengen dapet nilai bagus segala macam, bukan yang malas-malasan gitu. Dan memang diimbangi dengan kelas MAT yang Music, Art, and Theater itu kan walaupun seminggu sekali cuman 3 mata pelajaran atau 2 mata pelajaran gitu, banyak gitu, nggak cuma sebentar gitu. Dan
ya di situ sih lumayan membantu aku buat explore hal lain selain hal-hal akademis yang harus di-achieve sih Bu sebenarnya. Oke. Jadi balance ya waktu pas Iya, sekolah di sini juga dibuat balance semuanya ya. benar. Oke, siap. Sampai akhirnya nanti jadi sekarang nih akhirnya insya Allah sih mudah-mudahan passionnya udah ketemu ya gitu di situ ya. Iya, benar Bu. Iya. Oke. Nah, sebelum nanti kita masuk ke satu pertanyaan lagi buat Bintang nih, ada tips nggak atau saran buat adik-adik kelas mungkin di Madania nanti yang nonton YouTube-nya Madania. Ini nanti akan masuk YouTube ya, Bin? Oke. Jadi Bintang boleh share tuh ada tips nggak buat adik-adik yang mungkin sekarang masih galau-galau, belum ketemu passionnya gitu, masih nyari-nyari itu gimana, Bin? Iya, kalau masih galau-galau mencari passionnya itu nggak usah khawatir sih, nggak usah takut banget karena kalian masih muda kan. Jadi lebih baik sih aku sarankan untuk explore lebih banyak lagi sebelum menempuh sesuatu yang lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya masih bingung-bingung ya jangan takut, dan kalau yang udah ketemu passionnya jangan lupa juga buat melihat hal-hal yang lebih luas lagi, jangan terlalu jangan jatuh terlalu dalam terhadap passionnya itu sendiri karena banyak hal yang bisa dieksplor selain passionmu sendiri kayak gitu. Oke, that's interesting. Jadi boleh mengikuti passion tapi juga nggak boleh berpikiran tertutup gitu ya, close minded. Iya, betul. Karena ternyata mungkin masih banyak pilihan lain yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi adik-adik tuh dengar Kakak Bintang ya, jangan galau, jangan takut, tenang aja gitu, masih muda. Tapi manfaatkan waktu sebaik mungkin dong tentu saja ya Bin ya. Betul, harus dong. Walaupun masih muda. Bu Davina, saya boleh mengomentari silahkan Ibu Alfi menanggapi. Iya betul banget tadi kata Bintang, memang selagi muda kita harus banyak-banyak bereksplorasi ya, jadi mencoba berbagai hal yang baru. Cuman yang perlu saya garis bawahi juga tadi kan Bintang juga sempat ada tantangan ya, ditentang dari orang tua gitu ya. Jadi memang, karena kan memang kita ini kan parenting webinar ya untuk orang tua. Jadi yang perlu saya angkat memang kadang-kadang di antara orang tua sendiri ada yang namanya gender bias ya Bu Davina ya. Jadi ada pandangan-pandangan tentang profesi tertentu. Jadi kalau misalnya anak laki-laki itu ya harusnya profesinya ini gitu. Anak perempuan itu profesinya ini. Nah itu yang mungkin sedikit demi sedikit memang hal-hal seperti itu sebaiknya memang tidak jadi acuannya, tidak dikurangi bahwa memang anak laki-laki identik dengan ini, jadi harus belajarnya ini, anak perempuan identik dengan ini, harus belajar ini, itu mungkin bisa dihilangkan lah yang seperti itu. Betul, jadi tidak perlu lagi ada gender bias gitu ya Bu ya. Gitu. Jadi siapapun boleh melakukan selama itu masih dalam koridornya gitu ya, masih nggak apa-apa. Oke, baiklah ini 3 panelis kita sudah sharing nih tentang pengalamannya gitu ya. Nah sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab karena di jam saya itu sudah jam 2:30 sore. Kita punya sekitar 30 menit ya untuk tanya jawab. Sekali lagi sebelum saya masuk ke pertanyaan pertama, silahkan Bapak Ibu yang hadir di Zoom meeting kita siang hari ini boleh menuliskan pertanyaannya di Q&A kolom yang ada di Zoom ya. Oke, ini pertanyaan pertama buat Bu Alfi nih, Bu Alfi. Coba saya bacakan dulu dari Iman Taufik Yulrisman, ini alumni Sekolah Madania. Pertanyaannya Bu, apa saja contoh keunikan anak-anak di sekolah dan bagaimana cara memfasilitasinya nih Bu Alfi? Silahkan Bu Alfi. Ya, keunikan itu tadi seperti sudah disampaikan di materi yang pertama tadi ya, itu sangat beragam ya, mulai dari interest, readiness, dan learning profile. Jadi memang kalau terkait dengan learning profile sendiri, seperti learning style, gaya belajar kan ada yang auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual gitu. Itu sudah merupakan suatu keunikan tersendiri. Kemudian yang kedua ada multiple intelligence, ada yang verbal linguistik, musical rhythmic, logical mathematic, itu juga salah satu keunikan. Nah, dan masih banyak lagi kalau mau dieksplor ya, mungkin memang perlu sesi kajian khusus nih tentang hal ini. Tapi intinya memang kalau di Madania sendiri, guru kelas itu memiliki yang namanya kelas profile. Kelas profile itu jadi satu kelas ini learning style-nya majority-nya apa sih? Jadi ketika guru tahu kelas profile-nya itu bisa menyesuaikan metode pembelajarannya dengan kelas profile. Nah, di samping kelas profile ada juga yang lebih spesifik namanya student profile. Nah, ini yang tadi yang kata Iman ya, jadi sangat unik karena setiap anak di sini memiliki student profile sendiri-sendiri, mulai dari tadi learning style, interest, kepribadiannya seperti apa, strength-nya apa, challenge-nya apa, itu ada di catatan
tadi student profile yang dipegang oleh di sini namanya bimbingan konseling ya. Ada konselor ya Bu ada ya konselor. kita ya. Nah itu, nah cara meresponnya tadi mungkin saya hanya memberikan garis besar saja ya. Tadi ada bisa dengan guru bisa membedakan konten materinya sesuai dengan kesiapannya. Jadi ini juga macam-macam strateginya Bu Davina. Jadi untuk mengakomodir keragaman readiness-nya kan kesiapan anak itu berbeda. Betul. Nah itu guru juga bisa mendiferensiasi berdasarkan 3 hal tadi. Bisa kontennya kah yang dibedakan, bisa prosesnya kah yang dibedakan, atau produknya kah yang dibedakan. Jadi untuk masing-masing poin tadi itu guru bisa memberikan respon yang beragam. Jadi kalau dibilang strateginya ya sangat banyak ya strategi untuk merespon keberagaman siswa yang ada di kelas. Itu nanti kayaknya harus ada sesi tambahan ya Bu Alfi. Trainingnya berapa hari Bu Davina? Banyak Bu, banyak hari gitu maksudnya sampai kita akhirnya paham gitu ya dan mencoba menerapkan dan itu bisa di merancang pembelajarannya. Betul. Baik. Nah ada pertanyaan yang kedua, sudah masuk juga nih Bapak untuk Pak Aryo nih ya Pak. Bagaimana dukungan apa nih Pak yang dapat diberikan orang tua kalau ingin memfasilitasi anak, tapi misalnya resource-nya terbatas gitu Pak. Kan memang nggak semua orang, misalnya nih ada juga yang mempunyai keterbatasan, memfasilitasi passion anaknya. Nah itu kira-kira dukungannya seperti apa ya yang bisa diberikan gitu Pak? Ya, makanya aku tadi bilang selama kita punya waktu dan support yang cukup buat anak-anak, menurut aku sih itu udah cukup gitu loh. Karena kalau masalah kebutuhan itu masih kita bisa akal-akalin lah, kalau menurut aku sih seperti itu ya. Cuman kalau fasilitas waktu sama support itu yang menurut aku yang lebih dipentingkan sama anak-anak gitu loh. Karena aku ngerasa anak-anak itu kan butuh keberadaan kita kan, butuh kita ada di samping untuk bisa tahu untuk dia ke cita-citanya. Jadi menurut aku sih waktu dan support yang lebih penting daripada semua fasilitas yang ada gitu. Iya. Kadang-kadang kita akhirnya bisa ngakal-ngakalin, benar tadi Pak. Gitu ya, kayak saya zaman kecil dulu nggak punya raket, bulu tangkis, akhirnya pakai apa yang ada aja gitu, pakai triplek, pakai apa gitu yang ada kan. Iya betul, karena betul. Yang akhirnya itu bisa melatih kemampuan dari anak itu sendiri lebih kreatif lagi dan bisa mengasah mental mereka juga gitu loh kan. Betul. Ya kan dengan mereka fasilitas yang minim seperti itu mereka ntar bisa lebih maksimal untuk masa depannya itu lebih bagus lagi. Aku justru lebih senang yang seperti itu daripada mereka punya fasilitas macam-macam tapi nggak terpakai semua dan akhirnya cuma sampai situ aja. Lebih baik kalau seandainya emang keadaannya seperti itu bisa kok dimaksimalkan untuk masa depannya anak dengan fasilitas yang tidak cukup gitu ya. Kalau menurut aku sih bisa. Jadi keterbatasan fasilitas itu jangan jadi hambatan gitu ya Pak Aryo. Yang penting selama orang tua punya waktu gitu ya sama anak-anak, insya Allah apapun bisa dikerjakan. Boleh saya tambahkan ya Bu? Boleh Ibu. Betul, bahkan itu bisa jadiin Ya, jadi namanya dukungan kan tidak harus berbentuk fasilitas ya. Kita menyetujui saja, kita mengamini apa yang anak inginkan itu sebenarnya sudah satu bentuk dukungan. Nah, syukur nanti orang tua juga bisa, oh kamu mau belajar membatik ya, oh papa kenal nih orang yang bisa batik. Nah, tidak harus dalam bentuk materi atau fasilitas yang sifatnya fisik ya, sebenarnya link-link itu juga sangat membantu. Iya betul sekali Bu Alfi. Jadi memang diiyakan gitu, didukung saja itu langkah awal yang sangat penting gitu ya untuk anak bisa mengejar passionnya. Soalnya kalau misalnya dihambat ya nggak bisa kemana-mana mereka kalau kita juga banyak menghambat gitu ya. Oke baik, Bu Alfi ada pertanyaan lagi nih Bu. Pertanyaan untuk Bu Alfi dari Ibu Ciptanti Parsaulina. Sorry ya, ini maaf saya agak siwer nih makanya. Oke, untuk kondisi PJJ saat ini bagaimanakah penerapan diferensiasi belajar yang mungkin dilakukan dari sekolah, kemudian orang tua menerapkannya gimana juga nih Bu di rumah gitu. Gimana cara menerapkannya Bu Alfi? Silakan Ibu Alfi. Ya, ini sepertinya justru pada saat PJJ ini sangat penting pendekatan pembelajaran terdiferensiasi ya Bu Davina ya. Karena kan supporting environment di rumah itu pasti sangat berbeda-beda antara rumah tangga satu dengan rumah tangga yang lain. Yang jelas sih memang yang sifatnya sinkronos, ya sinkronos itu yang kayak tatap muka, kemudian
FaceTime lah ya istilahnya, face to face online itu mungkin memang sifatnya seragam. Tapi ketika anak-anak melakukan kegiatan mandiri di rumah itu sangat tergantung pada apa yang ada di rumah, dukungan yang ada di rumah. Jadi memang tidak bisa kemudian orang tua bukan orang tua ya, di sini pendidik, guru membuat desain pembelajaran satu activity untuk semua. Itu tidak bisa. Karena kan bisa jadi untuk melakukan ini anak ini di keluarga ini sangat support, fasilitasnya ada, tapi mungkin untuk anak yang lain mungkin situasi di rumahnya tidak support gitu. Jadi memang harus bisa dilakukan oleh semua anak. Jadi di samping kita, jadi akhirnya kompleksitasnya bertambah ya Bu Davina. Di samping kita memperhatikan tadi readiness, interest, dan learning profile, guru juga harus mampu melihat dukungan lingkungan belajarnya di rumah seperti apa gitu. Jadi jangan memaksakan anak misalnya mengerjakan tugas yang sulit dilakukan di rumah. Jadi mungkin seperti itu ya. Iya, siap Ibu Alfi, terima kasih. Baik. Oke, sekarang ini ada pertanyaan sedikit nih untuk Bintang. Bin, masih di situ, Bin? Iya, masih Bu. Masih ada dong, ya sampai akhir. Oke, Bin. Ini ada yang nanya nih, Bin. Bagaimana cara meyakinkan orang tua? Tadi Bintang nyebut-nyebut orang tua juga tadi ya. Meyakinkan orang tua untuk menyetujui dan mendukung keputusan Bintang tuh terkait dengan akhirnya pilihan karir Bintang gitu. Gimana sih caranya gitu? Kalau pertama sih aku sih tunjukin kalau aku emang konsisten dan emang interest dengan apa yang aku mau tuh, punya high interest apa yang aku mau gitu. Jadi emang bener-bener pengen dan selalu meyakinkan orang tua dan bicarakan dengan orang tua gitu, apa tujuannya, plannya mau gimana, dan apa yang akan lakukan kalau misalnya aku diizinkan untuk pursue my dream gitu. Dan aku emang sama ayah ibu waktu itu bikin deal, jadi kalau misalnya udah selesai kuliah, aku boleh lakuin apa aja yang aku mau. Jadi mau pursue as a fashion designer silahkan. Tapi waktu itu memang aku perjanjiannya adalah aku setelah lulus boleh ngambil, boleh berkarya di fashion, tapi ngambilnya tekstil. Makanya aku sebenarnya nggak bisa designing fashion baju gimana, cuman aku lebih paham ke tekstilnya aja kayak gitu. Oh gitu. Jadi memang dari awal udah bikin perjanjian tuh ya sama ibu sama ayah gitu. Iya, jadi kurang lebih 10 tahun lah aku benar-benar kayak meyakinkan aku harus kuliah dulu international business, aku harus internship dulu di waktu itu di oil and gas company, padahal aku waktu itu pengen di retail, jadi kayak ya ampun, udah selesai itu baru benar-benar. Oh gitu, jadi lumayan panjang ya meyakinkannya sampai kuliah lulus di jurusan yang memang ayah ibu sarankan waktu itu ya. Iya benar. Dan akhirnya boleh mengejar passionnya. Oh gitu. Baik. Jadi harus kompromis ya Bu Davina. Compromising, tidak betul, boleh Bu masing-masing punya ego masing-masing, akhirnya nggak ada titik temunya gitu. Iya, alhamdulillahnya ketemu gitu ya. Iya. Akhirnya bisa Bintang lulus bisnis, ayah ibu oke fine nih. Masih ijazah gitu nggak Bin? Ini ijazahnya gitu. Iya, sama ngasih ini toga. Bener kan? Iya. Pasti begitu. Ini ijazahnya nih ayah ibu gitu. Bener, oke sip. Keren lah pokoknya ya. Oke, pertanyaan berikutnya nih untuk Ibu Alfi dari Pak Ugan Sugandi. Bu Alfi, ini ada cerita sedikit Ibu, di sekolah saya dalam satu kelas ada 60 siswa. Banyak juga ya, yang dikelola oleh satu guru. Sehingga guru cenderung baik dalam konten maupun proses pembelajaran disamaratakan nih Bu Alfi. Sehingga kebutuhan anak tidak terakomodir. Bagaimana trik dalam menghadapi keadaan yang demikian? Sehingga kebutuhan anak dapat terpenuhi. 60 anak Bu Alfi dalam satu kelas, 60 satu anak guru. ya. Gimana tuh Bu Alfi? Iya. Ya. Jadi seringkali memang kalau kelasnya besar itu guru mengambil gampangnya mengajar untuk level yang tengah. Tapi ada research the dangers of teaching in the middle. Jadi ternyata mengajar untuk anak rata-rata itu berbahaya. Berbahayanya apa? Untuk anak-anak yang high achiever, yang tinggi, itu sangat tidak menantang, not challenging gitu. Jadi mereka akhirnya bosan, ya materinya cuman itu, tidak termotivasi gitu untuk belajar. Nah mungkin guru menyalahartikan ini sebagai, anaknya kok males sih, kok ogah-ogahan sih belajar. Nah sementara untuk anak-anak yang di bawah, karena kita mengajarnya in the middle ya, itu terlalu sulit buat mereka. Jadi mereka juga frustasi juga Bu Davina karena materinya terlalu tinggi gitu. Jadi itu memang cukup. Jadi dari research ini memang tidak direkomendasikan untuk teaching in the middle. Nah, jadi memang strateginya terutama untuk pembelajaran jarak jauh adalah supporting yang di bawah,
challenging yang di atas. Nah, caranya bagaimana? Sebenarnya kita memiliki banyak data. Apakah itu dari nilai ulangan sebelumnya, dari rapotnya, itu sebenarnya bisa jadi acuan kita untuk mendiferensiasi pembelajaran. Dan tadi itu saya sampaikan memang guru perlu melihat kelas profilnya seperti apa sih. Jadi, nah ini memang tidak bisa dilakukan oleh guru sendiri. Pasti di setiap sekolah itu ada BPBK-nya ya. Itu mungkin bisa membantu menyediakan summary dari learning profile anak satu kelas. Nah, dari situ guru bisa menjadikan acuan, oh saya kayaknya alat bantunya ternyata 80% anak di kelas ini visual loh, di kelas 1A visual. Jadi saya harus menggunakan alat bantunya yang sifatnya visual aid. Tapi mungkin di kelas yang lain learning profilnya berbeda lagi. Nah, itu memang tidak disarankan guru menggunakan pendekatan pembelajaran yang sama pada saat learning profilnya itu berbeda-beda. Nah, tadi yang perlu saya garis bawahi, ini bukan pekerjaan guru seorang diri, tapi memang betul. Kolektif ya, kolegial ya. Jadi bisa tadi dibantu oleh konselor dan juga perlu ada pertemuan rutin mungkin antara guru-guru yang mengajar level yang sama. Jadi bisa saling diskusi, berkolaborasi untuk mendiskusikan, oh saya pakai approach ini di kelas ini kok kurang cocok ya, gitu. Oh saya di matematika pakai ini dan kayaknya anak-anak seneng. Nah itu mungkin bertukar pikiran seperti ini juga bisa meringankan beban guru, nggak harus mikir sendirian. Betul. Gitu. Di-share gitu ya Bu Alfi ya, saling melengkapi, saling mengisi gitu. Karena memang sekarang zamannya kolaborasi juga nih, jadi para guru juga harus kolaborasi gitu ya, untuk kepentingan anak-anak juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Alfi. Nah, sekarang ada pertanyaan nih untuk Pak Aryo dan Bintang nih, dua nih. Oke, jadi berdua boleh jawab ya, ganti-gantian aja gitu ya. Oke. Bagaimana nih kalau passion dan talent tidak berjalan beriringan? Nah, tuh punya passion nggak punya talent. Atau ada talent tapi nggak ada passionnya. Itu mana yang harus diikuti kira-kira? Silakan Pak Aryo dulu deh. Pak Aryo dulu silakan Pak. Ya, kalau aku sih lebih apa yang kamu suka itu aja udah dulu gitu loh. Melakukan apa yang menurut kita suka, yang paling kita suka lakukan gitu loh. Kalau ngomongin talent, ya itu nanti kan bisa kita kembangkan ya kan dengan prosesnya waktu segala macam. Nah, kalau masalah passion ntar akan kita temukan lagi. Cuman yang penting adalah jangan sampai kita istilahnya ngebohongin diri kita sendiri atau melakukan hal yang lagi tren lah. Kadang-kadang seperti itu kan anak-anak kan, oh ini lagi tren nih, kita sini aja nih. Jangan, kalau seandainya emang nggak suka, jangan di situ. Justru ketika kamu buat tren, itu yang keren gitu loh. Jangan sampai kamu ikutin tren, tapi kamu buat tren sendiri gitu loh. Kayak Bintang kan dia buat tren sendiri kan, dalam fashionnya segala macam kan. Ya akhirnya nanti kalau seandainya kita fashion, 10 orang pakai pakaian yang sama tapi satu yang beda kayak pakaiannya Bintang, itu akan yang dilihat orang gitu loh. Betul. Jadi kalau menurut aku ya kita nggak usah mikirin itunya, lakukan yang paling kamu senang aja, yang paling bahagia, ikutin semua proses ya. Yang penting itu udah jalanin, ntar kita lihat nih, sampai sana apa nih yang harus kita lakukan. Menurut aku sih itu. Karena kalau kita bilang masalah talent, masalah passion, ya itu kita nggak pernah tahu juga ya. Seperti yang tadi kalau kita ngomongin masalah fasilitas juga, yang penting kita tetap semangat aja dulu Bu. Yang penting jangan sampai patah semangat. Yang penting semangat itu kalau emang ada apa-apa ntar di depan, itu bukan karena kekurangan fasilitas, tapi mungkin Tuhan sedang mengarahkan kita ke tempat yang lebih pas untuk kita gitu loh. Nah, intinya sih aku lebih situ gitu. Jadi ya bagi anak-anak jangan terlalu bingung, aku mau jadi apa, udah konsentrasi aja, fokus apa yang kamu suka, itu yang kamu lakukan itu aja udah. Menurut aku sih itu. Follow your passion, follow your heart gitu ya. Kemudian betul Bu, ya. Orang tua nanti kita bantu mengarahkan gitu ya Pak Aryo ya. Iya. Semua kan masih bisa kita asah. Ya. Tadi yang saya tangkap betul. Jadi trendsetter, jangan jadi follower mulu, ya nggak Pak? Betul. Jangan, kan Madani mengajarkan itu kan. Jangan ngikutin orang, kamu harus jadi penemu gitu loh. Betul, harus jadi inventor, jadi trendsetter. Seperti Kakak Bintang. Kakak Bintang, silakan Kakak Bintang disampaikan pendapatnya. Ya mungkin tambahan aja, aku setuju sama Mas Aryo, soalnya kalau aku sendiri pribadi pengalaman, aku sendiri kan sebenarnya nggak punya keahlian dalam membuat kain atau apa namanya kayak teknik celup-mencelup. Waktu itu saya nggak ngerti sama sekali, jadi kayak emang karena ada passion di situ, dan aku percaya passionnya itu kayak fuel to your soul aja gitu. Jadi ketika menghadapi masalah atau
kayak ingin tahu lebih dalam, pasti akan melatih diri untuk bisa gitu, karena kalian punya passion itu kayak gitu. Tuh, gitu ya. Jadi memang karena biasa kalau yang sesuatu yang datangnya dari hati itu nanti ngikutinnya juga enak ya. Itu akan Iya, betul. Iya, betul, Bu. Iya. Bu Alfi contohnya aku kan sarjana hukum sebenarnya. Sarjana hukum ya? Iya, Wah, tapi aku jadi anak band. Ya karena keren. Dulu awalnya benar-benar ngikutin mana ya yang paling aku suka, ya aku ikutin ke jadi anak band dulu. Oh gitu. Speaking of band, Pak Aryo ini mulai ngeband dari pas kuliah atau kapan nih Pak? Dari sebenarnya udah mulai dari, kalau band untuk yang profesional sih kita mulai dari setelah keluar dari SMA sih, kelas 3 SMA lah udah mulai mau punya rekaman segala macam gitu loh. Ya. Cuman ya maksudnya ya aku emang walaupun emang kuliah di hukum, ya kita kan nggak pernah tahu kan, yang penting aku udah ada lah kalau seandainya emang terjadi di depan ada macam-macam, yang ada persiapan, yang ada jalan yang lain gitu. Cuman kemarin aku ya melakukan apa yang aku ngerasa aku paling suka aja dulu gitu. Siap lah kalau gitu ya. Passion is important gitu ya untuk diikuti ya. Oke, Bu Alfi mau menanggapi? Bu Alfi silakan. Ya, saya setuju banget ya. Memang akan lebih mudah kalau kita mengikuti apa yang kita suka passion kita. Jadi itu bener banget kata Bintang, ini menjadi bahan bakar ya untuk kita belajar, mencari resource dan sebagainya. Dan yang menarik juga yang saya pelajari dari baik Bintang maupun Pak Aryo, dua-duanya punya backup plan ya kayaknya. Kalau iya betul sekali. Kalau nggak berhasil jadi desain apa gitu. Kalau tidak ada plan B ya Bu. Betul. Jadi ada plan A, B, C, D, jangan banyak itu plannya gitu ya. Jadi iya udah selalu siap menghadapi hidup. Kita mah siap-siap aja gitu ya, mau gimana. Iya. Gitu, ya. Apalagi menurut aku zaman sekarang ya Bu ya. Kalau zaman dulu kan zaman kita nih ya, cita-citanya kan ya kita mau apa, jadi dokter, ya kan, jadi polisi, jadi apa segala macam. Sekarang pilot, sekarang bisa semua, dan itu benar-benar serentak sama-sama bisa diandalkan gitu loh profesi di zaman sekarang gitu. Mau jadi animator, mau jadi sutradara, mau jadi pemain bola atau segala macam bisa gitu. Jadi justru anak-anak sekarang ya justru lebih diuntungkan gitu. Yang penting tergantung dari mereka melakukan apa yang mereka paling suka dan persiapan yang mereka lakukan dan mengikuti proses itu sendiri menurut aku. Jadi memang terbuka luas justru sekarang ya Pak Aryo yang kesempatannya gitu ya. Iya. Iya. Kalau sekarang sih anak-anak murid menurut aku jangan sampai jangan sampai anak sekarang kan zaman milenial ini semuanya serba instan kan, serba mudah. Gitu. Kalau menurut aku yang itu nggak apa-apa gitu loh. Cuman jangan sampai kamu terlena akhirnya bisa melupakan sebuah yang namanya sebuah proses gitu. Itu menurut aku itu penting. Jadi value-nya ya Pak ya, proses, kemudian komitmennya gitu menjalani proses itu penting sekali. Nanti ini bagus juga nih buat anak-anak Madania nih Pak, nikmati prosesnya gitu ya, dan nanti kita akan bisa menikmati hasilnya tentu saja gitu ya. Oke. Benar Bu. Yap. Ini ada pertanyaan lagi nih Bu Alfi. Bu Alfi saya mau nanya nih. Bagaimana differentiated learning dihadapkan dengan tes yang standar atau standardized test? Kalau di Indonesia kan ada kayak UN, ada misalnya kalau kuliah ada UMPT, UMPTN sih saya tua banget ya. SBMPTN. Sekarang udah ganti loh ininya loh ya. Gimana tuh Bu Alfi? Iya kita generasinya kayak sama nih saya sama Pak Aryo ya. Masih UMPTN kayaknya nih. Gimana Bu Alfi? Silakan Bu Alfi. Itu pertanyaan yang sering banget ditanyakan oleh teman-teman pendidik ya. Percuma juga differentiated learning, ujung-ujungnya standardized test, ujung-ujungnya ujiannya sama. Jadi buat apa prosesnya dibedakan, buat apa kontennya dibedakan. Jadi jadi yang perlu kita perhatikan kemarin itu ada self-regulated learning. Anak-anak ini akan lebih semangat belajar, lebih termotivasi belajar, dan independensinya akan lebih muncul kalau memang dia melakukan sesuatu yang dia pilih, yang dia sukai, sesuai dengan interestnya dia, sesuai dengan learning profile-nya dia. Nah itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi nanti guru-guru tidak usah repot-repot lagi, nyuruh-nyuruh, memotivasi, ada sesi motivasi sendiri, karena memang itu akan muncul dengan sendirinya kalau pembelajaran itu dirancang sesuai dengan keunikan individu. Itu yang pertama. Dan mungkin pandangan bahwa standardized test itu tidak memungkinkan untuk differentiated learning itu mungkin juga pandangan yang salah juga ya, kurang tepat ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalau di
Madinah sendiri kan kita ujiannya ada selain UN yang sekarang sudah nggak ada lagi ya Bu Davina Ya, ya. sudah nggak ada, betul. Ada ujian Cambridge. Jadi ini lebih standardized tesnya ya, bukan standar nasional satu negara aja, tapi sudah seluruh dunia. Tapi bagaimana meskipun sesuatu yang sifatnya standardized seluruh dunia, tapi tetap bisa diferensiasi. Jadi kalau misalnya di IGCS ini yang untuk sekolah menengah itu kan ada diferensiasi di konten. Jadi anak bisa memilih loh ikut ujiannya yang core atau yang extended. Jadi ini juga mengurangi tingkat stres anak-anak. Aku bisanya cuma belajar sampai di sini, ya udah aku ngambil silabus yang ini gitu. Oh, aku mampu sampai ke sini gitu. Jadi dia mengambil silabus yang extended. Nah, itu untuk yang IGCSE atau untuk sekolah menengah. Sekolah menengah. Jadi yang didiferensiasi adalah kontennya. Nah, kalau untuk yang A-level nih yang udah persiapan masuk perguruan tinggi, yang dibedakan adalah prosesnya. Jadi kalau bukan kontennya lagi ya, tapi prosesnya yang dibedakan. Jadi kalau misalnya untuk ujian A-level itu satu mata pelajaran harus 5 tes. Nah, ini ada boleh dicicil. 3 tes dulu, itu namanya Advanced Subsidiary ES level, terus baru kemudian complete A-level. Jadi tidak dipaksakan semuanya harus dalam satu waktu ujiannya atau semuanya materinya sama. Jadi even standardized test pun sangat considerate dengan perbedaan masing-masing anak. Gitu. Jadi mungkin suatu saat sistem pendidikan nasional kita memungkinkan ujian nasional yang standarnya juga bisa seperti itu ya Bu Davina ya. Amin, ya Allah, amin. Saya aminkan dulu ya. Saya aminkan dulu. Oke. Siap Bu Alfi. Jadi di Cambridge memang kayak di chunking juga gitu ya. Jadi yang siap di sini silabusnya segini, yang siap sini silabusnya segini, dan kalau siap semua silahkan diambil semuanya kan gitu ya. Amin, mudah-mudahan Indonesia nanti mengarah ke sana. Oke, ini masih ada waktu nih sedikit, tapi ini bisa dijawab oleh ketiga panelis kita. Udah menjelang sore nih ya, sore hari ini. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin, dari Pak Helmi ini, apakah mungkin passion itu berubah-ubah? Gitu. Jadi apakah ada pengaruh lingkungan mungkin yang tiba-tiba merubah passionnya, atau memang itu inherited sudah dari lahir dan nggak bisa berubah-ubah? Silahkan nih, mau Pak Aryo dulu yang menjawab tentang passion nih Pak Aryo. Sorry, tadi aku agak hang tadi. Saya ulangi ya. Agak hang tadi. Ya, saya ulangi ya. Apakah Pak Aryo passion itu berubah-ubah? Apakah mungkin passion dipengaruhi oleh lingkungan terus berubah, atau memang akan terus aja begitu? Menutup Aryo. Ya bisa sih, kalau menurut aku bisa berubah-ubah, apalagi kalau sananya kita anak-anak yang ya masih anak-anak, bahkan mungkin yang udah senior pun masih seperti itu ya. Itu tergantung dari kitanya masing-masing sih pribadinya menurut aku Bu. Dengan apa yang kita pengenin, yang paling penting sih kita gali diri sendiri, apa sih sebenarnya yang kita pengenin gitu loh. Gitu, peka terhadap kita sendiri, terus apresiasi terhadap apa yang kita lakukan, dengan proses yang kita lakukan selama ini, apa sih yang kita inginkan, seperti itu sih, itu yang akan menguatkan gitu, yang akan menguatkan apa yang kita inginkan nanti. Kalau dibilang untuk distract seperti itu pasti ada sih. Pasti, ya betul. Cuman ya itu tergantung dari kita dirinya masing-masing aja. Jadi masih mungkin ya, jadi berubah-ubah tergantung lingkungan dan memang keinginan kita juga apa gitu ya Pak Aryo ya. Oke, sip. Iya, menurut aku. Jadi mungkin lebih kuatnya di diri kitanya aja menurut aku. Oke, sip. Ya. Bintang. Iya, Bu. Iya, boleh nih Bintang nambahin sedikit nih tentang passion tadi, Bin. Apakah bisa berubah nih, Bin? Kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalnya berubah-berubah mungkin belum ketemu passionnya. Jadi kalau menurut aku, jadi itu bukan passion gitu. Mungkin ya, karena bener menurutku juga. Passion itu kayak berjalan lurus dengan konsistensi sih Bu. Jadi harusnya kalau belum belum ajak banget, mungkin ya harus mengeksplor lebih banyak hal lain. Betul. Iya. Iya benar-benar. Jadi belum tentu itu dibilang passion juga ya kalau masih galau ya. Iya, mungkin cuma suka-suka aja. Betul. Iya benar. Hanya short term. Iya betul. Yes. Oke. Bu Alfi gimana Bu Alfi tentang passion ini Bu? Ya, kalau yang saya dengar dari teman-teman konselor sih memang sampai umur 14 tahun itu anak-anak masih sangat fleksibel ya, sangat berubah. Nah, biasanya sudah masuk umur 14 tahun itu sudah mulai muncul minatnya ke bidang tertentu. Makanya kalau di kita pun sistem pendidikan kita kan mulai penjurusan juga dari SMA ya, sudah 15 tahun.
Jadi disarankan juga untuk tes minat bakat memang tidak dilakukan untuk anak di bawah 14 tahun karena itu tadi hasilnya tidak valid ya. Oh, tidak valid nanti masih ya. akan berubah-berubah lagi. Tapi memang bisa jadi exposure juga berpengaruh. Jadi bisa jadi setelah dia menemukan passionnya, oh ternyata saya minatnya bidang ini. Kemudian ada exposure lain nih, ternyata dia terpapar dengan hal-hal yang baru. Ternyata terpapar dengan saya ingatnya COVID-19 kalau terpapar itu loh Bu Alfi. Iya, jadi bisa jadi karena dia terbatas mungkin pada saat awal-awal perkembangannya, jadi dia juga minatnya terbatas. Tapi kemudian begitu dewasa, ada terbuka dengan lebih banyak hal, bisa jadi ada perubahan juga ketika sudah 18 tahun, atau mungkin bisa jadi setelah di atas 20 tahun juga masih memungkinkan untuk berubah. Oh gitu ya, jadi masih bisa berubah-ubah ya Bu Alfi ya. Oke, siap. Terima kasih banyak nih 3 panelisnya nih. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Bu Alfi untuk Bu Alfi nih ya. Terkait dengan differentiated learning, saya ngucapinnya agak belibet juga nih. Ada kemungkinan orang tua, bahkan mungkin juga pendidik yang mempertanyakan masalah keadilan apabila guru menerapkan differentiated learning di kelas gitu, ada nggak Bu kira-kira ya masalahnya? Adil nggak nih satu dengan yang lain gitu Bu? Iya, kenapa kalau yang itu tugasnya seperti itu, kalau saya tugasnya seperti ini gitu. Jadi, nah ini juga mungkin yang perlu disadarkan untuk semua pendidik maupun orang tua. It's okay to be different. Jadi tidak apa-apa lo berbeda, tidak apa-apa kamu mengerjakan tugas yang berbeda. Dan yang dimaksud dengan adil itu bukan berarti setiap orang mendapatkan hal yang sama. Yang dimaksud adil adalah setiap orang mendapatkan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi misalnya kalau di kita kan ada kantin primary ya, kantin SD dengan kantin SMA. Wah, biar adil porsinya sama nih, porsi anak SD dengan porsi anak SMA. Tidak bisa seperti itu juga. Jadi nanti yang SD bisa muntah-muntah itu kebanyakan porsinya. Nah, yang SMA bisa protes nih kurang porsinya. Jadi memang yang namanya adil adalah memberikan sesuai dengan porsinya. Bukan berarti adil itu semuanya harus mendapatkan gitu ya, hal yang sama. Oke, jadi adil, definisi adil itu sendiri juga harus dilihat lagi gitu ya Bu Alfi ya. Bukan berarti harus sama, semua sama rata gitu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Alfi. Sekarang saya mau ke Pak Aryo nih. Pak Aryo, pertanyaannya, Pak Aryo kan punya 3 putri nih di Madania gitu ya. Apakah ketiga anaknya saling mendukung atau saling, bagusan aku loh, kalau aku passionnya di sini lebih keren gitu, apa gimana tuh Pak? Bisa di-share nggak kira-kira? Oke, kalau aku enggak sih, enggak ada yang kayak gitu, bagusan segala macam. Kebetulan mereka semua juga punya kemampuan yang sama bagus sih menurut aku gitu loh, dalam hal seni, dalam hal pemikiran segala macam justru. Tapi tetap di antara mereka tuh ada perbedaan dengan cara mereka masing-masing, pola pikirnya, gaya belajarnya, terus segala macam lah gitu. Cuman ya aku lebih menekankan kepada mereka supaya perbedaan di antara kalian itu bisa kalian maksimalkan dengan baik, karena dengan perbedaan itu kalian bisa saling melengkapi, bisa saling mengisi, dan bisa saling mengerti. Itu intinya seperti itu. Jadi ya aku lagi justru lebih ke situ, lebih menyikapi kepada perbedaan yang indah di antara mereka gitu. Karena dengan adanya perbedaan ternyata bisa mereka saling mengisi, melengkapi, dan saling mengerti gitu. Jadi ternyata mereka itu ya emang butuh perbedaan gitu loh. Iya benar Pak. Yang selama ini orang ngerasa perbedaan itu sesuatu yang menghambat, enggak. Justru emang harus beda, mereka harus jadi bisa bekerja sama gitu. Betul, bisa kerja sama, bisa saling menghargai gitu ya, melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing, kemudian saling support gitu ya. Saling support dan saling bisa melihat kalau seandainya emang ada contoh yang baik, ya mereka ambil. Kalau yang nggak pas, ya nggak usah diambil, seperti itu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Aryo. Ini pertanyaan terakhir nih. Saya mau ke Bintang Azizu. Bin, iya, Bu. Kalau misalnya Bintang nih kan sepertinya sudah mulai menetapkan hati untuk berkarir di bisnis Binzu ini gitu ya. Tapi kalau dalam menjalankan karirnya ini, sekarang nih ada challenges nggak sih Bin tetap gitu? Challenges-nya apa aja sih? Challenges banyak Bu, pasti lah. Aku jadi dari awal, namanya juga kan running bisnis, mulai dari kalau aku sendiri tuh mulai dari awal benar-benar sendiri, kerjain semua produksi sendiri, sekarang nambah member, nambah karyawan, itu ada challenge baru, ntar nambah waktu lagi ibaratnya mungkin ada season baru lagi, harus bikin kreasi apa lagi, kan kadang-kadang ada kreatif proses yang harus kita lalui. Nah itu kadang-kadang kayak lack of inspiration yang kayak kadang gitu-gitu sih yang harus dilewatin.
Gitu. Jadi challenges mah akan tetap ada ya Bin ya, tapi Selalu, gimana ya kita apapun mau pekerjaannya. nyikapinya. Betul. Iya. Oke, ini kita sudah hampir sampai nih. Ini waktunya juga nih yang memisahkan kita kayaknya Bapak Aryo, Bintang dan Bu Alfi. Ada sampaian terakhir nggak sebelum saya tutup nanti? Mungkin ada sedikit pesan, tips atau apa dari Bu Alfi, dari Pak Aryo dan juga dari Bintang. Silakan. Saya mulai dari Pak Aryo dulu deh. Silakan Pak Aryo, ada yang ini nggak ingin sampaikan terakhir nih. Oke, dari pembahasan yang tadi ya, aku ngerasa ya banyak banget yang tadi kita bisa ambil. Ini juga pelajaran bagi aku sih sebenarnya. Jadi banyak banget hal-hal yang bisa aku tangkap dari Bintang, dari Bu Alfi, dan dari Bu Davina juga gitu. Jadi ya aku harap sih anak-anak zaman sekarang lebih bisa memaksimal menghargai waktunya, nggak usah buang-buang waktu lah gitu loh. Ya. Karena semua yang mereka lakukan itu pasti, semua yang mereka alami sekarang, yang mereka lakukan itu adalah yang akan menjadi hasilnya nanti gitu loh. Yang akan menjadi hasilnya mereka, ya cita-citanya mereka. Jadi menurut aku ya mereka harus menghasilkan waktu sama ya nggak usah buang-buang waktu. Itu aja. Don't waste time ya, manfaatkan waktu. Ya, Terima betul. kasih Pak Aryo. Baik, Ya. Bintang silahkan Bin. Pesan terakhir, pesan terakhir kesannya apa gitu ya? Sampaian terakhirnya Bin, silakan Bin. Iya, oke, sampaian terakhirku ya, whatever you do it with your heart and always aim high. Itu aja. Nice. Oke, do it with your heart ya. Thank you so much. Ibu Alfi, silahkan Ibu Alfi. Ya baik, mungkin yang terakhir ini saya sampaikan bagaimana harusnya kita menyikapi keragaman siswa yang ada di dalam kelas. Ya seperti halnya keragaman di alam semesta ini ya, ada burung yang jagonya terbang, ada kuda yang jagonya lari, ada ikan yang jagonya berenang. Tidak bisa kemudian mereka kita berikan pelajaran yang sama. Tidak bisa juga mereka kita berikan ujian yang sama. Jadi pasti kalau ikan disuruh terbang ya pasti akan gagal ya. Jadi itu makanya filosofi bahwa kita harus melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi. Memang ini susah ya. Mungkin di awal-awal akan cukup berat karena ini sesuatu yang baru. Apapun yang baru pasti kita akan sulit untuk melakukannya. Tapi sudah banyak contoh, sudah banyak referensi. Nah itu yang bisa kita jadikan acuan sehingga prosesnya bisa menjadi lebih mudah ke depan. Iya betul. Ya terima kasih banyak Ibu Alfi. Jadi memang everybody is unique. Mau gimana juga kita bilang everybody is unique gitu ya. Setiap orang itu unik, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan memang nanti tergantung bagaimana kita bisa merespon keragaman itu sendiri gitu supaya anak-anak bisa berkembang secara optimal. Terima kasih banyak Ibu Alfi Afifah, Bapak Aryo Wahab. Terima kasih banyak sudah hadir Pak menyempatkan Sama-sama, waktu. Bu. Thank you so much. Oke, Bintang Azizu, my student. Terima kasih banyak loh, Nak. Sukses ya bisnisnya ya. Terima kasih banyak. Oke, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, saya tutup webinar hari ini dengan mengucapkan selamat sore, stay safe, ikuti protokol kesehatan, tetap semangat, stay happy. Davina Siti Dewi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.